Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran meskipun hanya bentuk jarak jauh atau daring, disebabkan karena kondisi yang tidak memungkinkan kita bertatap muka secara langsung, karena kita masih dalam kondisi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Selawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang patut dijadikan sebagai suri teladan di persada bumi ini, sehingga kita selamat di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat insyaallah. Ananda sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pertama-tama saya ucapkan selamat berjumpa di kelas 9 meskipun jarak jauh atau daring. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu agar kita juga cepat bertemu secara langsung dan melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Ananda sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan perdana pembelajaran IPS terpadu. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya dalam kegiatan pembelajaran ini kita senantiasa mengharap ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum dimulainya pembelajaran ini, terlebih dahulu saya mengajak anak-anakku sekalian dengan bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidani ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ananda sekalian, kita masuk pada pembelajaran. Adapun tema materi kita pada hari ini adalah interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Dengan standar kompetensi adalah memahami dan menerapkan pengetahuan secara faktual, saya ulangi, memahami dan menerapkan pengetahuan secara faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik, sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian menunjukkan kemampuan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif dan kritis dalam ranah konkret dan abstrak, sesuai dengan apa yang dipelajari dari sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kemudian kompetensi dasar.
menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Terjadinya suatu interaksi antar ruang negara-negara benua Asia dan benua lainnya diakibatkan dari faktor potensi alam dan sosial budaya yang berbeda-beda. Ananda sekalian, kita perhatikan tujuan pembelajaran. Dengan selesainya kegiatan pembelajaran nanti, maka Ananda diharapkan mampu menjelaskan definisi letak astronomis dan geografis atau daerah. Kemudian menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. Kemudian menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Dan terakhir adalah menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya. Baiklah Ananda, kita langsung masuk pada inti pembahasan. Walaupun sebelum kita masuk pada poin pembahasannya, saya jelaskan dulu tentang pengertian daripada benua. Benua adalah hamparan daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Jadi itulah pengertian daripada benua. Baiklah, sebagaimana pada tujuan pembelajaran tadi, siswa diharapkan mampu menjelaskan tentang letak suatu wilayah atau daerah. Secara konseptual, letak suatu wilayah atau daerah terdiri atas: pertama, letak astronomis, yaitu letak suatu wilayah atau daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Kemudian kedua, letak geografis adalah letak suatu wilayah atau daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah yang ada di sekitarnya. Baiklah Ananda, kita akan melihat poin pokok pembahasan. Pertama adalah letak dan luas benua Asia. Kedua adalah letak dan luas benua Afrika. Ketiga adalah letak dan luas benua Eropa. Keempat adalah letak dan luas benua Afrika. Dan terakhir adalah letak dan luas benua Australia. Baiklah Ananda, kita akan bahas dari tiap-tiap benua. Kita bahas pertama adalah benua Asia. Baiklah, kita mengamati peta. Secara faktual, dalam peta ini kita lihat bahwa letak geografis benua Asia adalah di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Pegunungan Ural, Laut Kapsial, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah. Kemudian secara astronomis, letak benua Asia adalah 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Kemudian luas daripada benua Asia adalah 44 juta kilometer bujur sangkar. Kemudian kita lanjut. Kita bahas benua Amerika. Jadi Ananda tetap mengamati peta ya.
Dengan mengamati peta, maka kita lihat secara faktual bahwa letak geografis daripada benua Amerika adalah sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Kemudian selanjutnya secara astronomis, letak benua Amerika adalah 170 derajat bujur timur sampai dengan 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Kemudian luas daripada benua Amerika adalah 57.100 km bujur sangkar. Baiklah Nanda, kita masuk lagi ke benua Eropa. Jadi tetap kita mengamati peta. Dengan mengamati peta, maka secara faktual kita dapat melihat bahwa letak geografis benua Eropa adalah di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Asia yakni pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kapsia. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Tengah, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Kemudian secara astronomis, letak benua Eropa adalah 90 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Adapun luas daripada benua Eropa adalah 10.355.000 km bujur sangkar. Jadi itulah pembahasan tentang benua Eropa. Kemudian selanjutnya kita lihat benua Afrika. Jadi tetap kita mengamati peta. Secara faktual, dengan mengamati peta, bahwa letak geografis dari benua Afrika adalah di sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah dan Samudra Hindia, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, begitu pula di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Kemudian selanjutnya, secara astronomis, letak benua Afrika adalah 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Kemudian selanjutnya, luas daripada benua Afrika adalah 30.290.000 km bujur sangkar. Baiklah, itulah pembahasan tentang benua Afrika. Sekarang kita lanjut pada benua Australia. Ya, baiklah, kita mengamati peta. Dengan mengamati peta, maka secara faktual kita dapat memahami bahwa benua Australia itu letak geografisnya adalah di sebelah utara berbatasan dengan Indonesia yakni Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan begitu pula pada sebelah barat juga berbatasan dengan Samudra Hindia. Selanjutnya, secara astronomis,
letak benua Australia adalah 113 derajat bujur timur sampai dengan 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Adapun luas daripada benua Australia adalah 8.945.000 km bujur sangkar. Baiklah Ananda sekalian, itulah tadi pembahasan kita tentang letak benua, letak dan luas dari benua Asia dan benua lainnya. Nah, sekarang saya akan kasih tugas Ananda sekalian. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Jadi saya buat pertanyaan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Pertama, jelaskan perbedaan antara letak astronomis dan geografis suatu wilayah. Kemudian kedua, kemukakan pendapat kalian tentang letak astronomis dari masing-masing benua. Ketiga, dengan mengamati peta yang ada, tunjukkanlah dengan tepat dari batas-batas masing-masing benua. Kemudian keempat, tulislah luas masing-masing benua dengan berurutan mulai dari yang terluas sampai yang tersempit. Jadi silakan Ananda jawab pertanyaan ini di buku latihannya, dan jawabannya nanti bisa Ananda kirim melalui dengan WA saya, dan bisa saja dikirim nanti pada waktu terserah Anda ya, apakah minggu depan atau bisa dikirim juga apabila jawabannya pekerjaannya sudah selesai. Kemudian saya rasa demikianlah proses kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya ucapkan selamat berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan wabillahi taufik wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.